Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Kenapa tema ini sangat penting untuk kita bahas ya? Yang pertama, belakangan ini kok kita melihat kita banyak ya di media sosial misalkan ya, itu terlalu baper dalam menghadapi perbedaan ya. Gejala-gejala itu sudah bisa kita lihat misalkan ya, yang paling jelas itu misalkan perbedaan pandangan politik beberapa tahun lalu ya. Itu membuat bangsa Indonesia itu mengalami yang namanya polarisasi ya, kita terkotak-kotak ya. Itu salah satu efek ya menurut saya dari bagaimana kita masih belum dewasa dalam menghadapi perbedaan, yang itu adalah konteksnya perbedaan pandangan atau pilihan politik. Tidak hanya di dalam bidang politik saja ya, itu hampir di semua hal pun juga, bahkan termasuk perbedaan dalam konteks keagamaan juga sering sekali kita sampai kepada perasaan yang baper begitu ya, gondok dan seterusnya, marah dan seterusnya, sampai kita membenci bahkan. Nah, lalu apakah kita harus seperti itu ya dalam menghadapi atau menyikapi suatu perbedaan dalam masalah apapun begitu ya. Nah, kalau kita pada tema sebelumnya kita membahas tentang konsep rahmatan lil alamin ya, tentu kita harus mencamkan baik-baik bahwasanya perbedaan itu adalah suatu yang sifatnya sunatullah ya, itu adalah rahmat dari Allah. Sebab apa? Seandainya Allah ingin menciptakan ya, manusia itu satu jenis ya, itu bisa, sangat bisa sekali, tetapi Allah tidak melakukannya. Seandainya Allah ingin menciptakan manusia semuanya beriman kepada Allah, pasti bisa ya, tetapi Allah tidak melakukannya ya. Itu adalah nanti salah satu fungsinya adalah untuk menguji ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita tuh ya, dengan perbedaan itu apa yang bisa kita lakukan begitu ya, bagaimana sikap kita, bagaimana level keimanan kita dan seterusnya. Nah, yang pertama, kita harus memahami dulu faktor-faktor apa saja ya dalam bidang apapun ya yang itu bisa menyulut suatu perbedaan. Misalkan dalam perbedaan pemahaman agama gitu ya. Tentu banyak faktor ya. Kemunculan mazhab segala macam itu kan salah satu faktor-faktor yang sangat berperan penting kemudian dalam melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu kan, atau di dalam kita beragama ya. Misalkan adanya mazhab-mazhab, ada mazhab Maliki, ada mazhab Abu Hanifah ya, Hanafi, ada mazhab Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya. Itu yang kemudian ada pengikut gitu kan. Kemudian ya itu memunculkan kemudian perbedaan dalam kita beragama gitu. Nah, itu salah satu yang yang bisa dikatakan ya dalam konteks kita beragama, itu adalah salah satu yang memicu begitu ya. Kenapa kemudian kita kok dalam beragama itu kok beda-beda gitu ya, pandangannya atau cara kita menyikapinya juga kok beda-beda begitu ya. Tetapi kalau kita melihat sebelumnya lagi ya, faktornya itu yang pertama ya, kalau kita bisa rangkum, yang pertama jelas itu adalah faktor yang sangat alami, yaitu faktor perbedaan pemahaman. Ya, perbedaan pendapat dalam keagamaan, dalam konteks fikih misalkan, itu bahkan sudah terjadi sejak di eranya Nabi Muhammad ya, ketika Nabi Muhammad masih hidup ya, sahabat itu bisa berbeda-beda dalam memahami apa yang disampaikan oleh Nabi ya. Itu hal yang wajar sekali ya. Banyak faktor yang menyebabkan itu ya, misalkan apakah sejauh mana kemudian para sahabat itu durasi kebersamaannya dengan Nabi ya, ada yang, atau dalam istilah ininya mulazamah ya, ada yang dia selalu bersama dengan Nabi ya, maka kemudian dia sangat paham bagaimana Nabi dan apa yang dimaksud oleh Nabi.
Tapi ada juga yang ketika ngaji dengan Nabi ya, kadang datang kadang tidak gitu ya. Kemudian perbedaan dari pemahaman terhadap bahasa Arab juga berbeda. Nah itu jelas juga akan mempengaruhi ya. Kemudian perbedaan kondisi juga seperti itu. Nah jadi banyak faktor. Jadi di era sahabat saja itu sudah terjadi yang namanya perbedaan pendapat ya dalam konteks keagamaan tadi misalkan. Ya, belum lagi nanti kalau kita masuk ke era Khulafaur Rasyidin misalkan itu sudah mulai terjadi perbedaan pandangan dalam konteks politik yang kemudian itu adalah muncul fitnah ya di kalangan para sahabat ya khususnya ketika pasca meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, kemudian muncul sekte-sekte ya sekte-sekte di dalam aliran ilmu kalam ya seperti itu. Nah, itu hal yang wajar ya karena pemahaman yang diciptakan Allah kepada manusia, yang diberikan Allah kepada manusia itu memang berbeda-beda. Ada yang Allah memberikan akal yang baik kepada manusia, ada yang biasa-biasa saja, atau ada yang bahkan sangat sulit untuk memahami sesuatu. Nah, jadi kalau kita melihat faktor itu sesuatu yang sangat alami ya. Maka kemudian kalau kita bicara fikih itu kan hanya sebuah pemahaman. Pemahaman atas apa? Pemahaman atas syariat. Pemahaman atas teks Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya pemahaman basisnya adalah akal kita dalam memahami itu gitu ya. Nah akal berbeda-beda tentu akan melahirkan produk pemahaman yang berbeda-beda. Jadi itu sesuatu yang sangat alami ya. Kemudian yang kedua, kondisi psikologis juga bisa, ya, sangat bisa sekali mempengaruhi kemudian terjadinya perbedaan pendapat. Kondisi yang saya alami dengan kondisi yang Anda alami misalkan, itu akan melahirkan cara pandang kita terhadap objek yang sama, itu bisa berbeda. Ya, dalam melihat sesuatu yang sama, ya, objek yang sama, misalkan benda yang sama, dengan kondisi kita atau masalah yang sama dengan kondisi kita yang berbeda bisa akan berbeda hasilnya. Itu tentu hal yang sangat alami juga gitu ya. Kemudian juga faktor yang lain misalkan seperti faktor kondisi sosial ya, tingkat ekonomi dan seterusnya, tingkat pendidikan ya. Itu juga akan sangat mempengaruhi yang namanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Atau bahkan cara berpikir. Ya, cara berpikir. Kalau kita bicara mazhab itu tadi ya, mazhab itu lahir karena memang memiliki metodenya masing-masing. Metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam mengambil hukum dengan metode yang digunakan Imam Malik bin Anas dalam mengambil hukum itu berbeda. Yang digunakan oleh Imam Syafi'i juga berbeda. Coraknya juga berbeda. Nah, itu juga tentu akan menimbulkan perbedaan. Jadi perbedaan sudut pandang, perbedaan cara berpikir itu kan itu sesuatu yang lumrah ya, yang itu memang kalau kita tarik ke awal tadi adalah basicnya perbedaan dari karunia Allah terhadap akal ya yang diberikan kepada manusia. Nah, jadi kalau kita melihat faktor-faktor yang seperti itu, maka tentunya kita mestinya harus memahami perbedaan itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Ya. Maka kita harus menempatkan perbedaan itu sebagai sunatullah. Ya, bahkan di level yang lebih tinggi kita harus bisa menempatkan perbedaan itu sebagai rahmat. Ya. Coba bayangkan kalau semua orang itu satu, ya. Nggak ada enak-enaknya kita hidup di dunia ini. Semua orang kaya, nggak ada yang miskin. Semua orang miskin, nggak ada yang kaya. Semua orang pintar, nggak ada yang bodoh. Semua orang bodoh, nggak ada yang pintar, kan nggak ada warna. Ya. Justru Allah itu menciptakan keberagaman itu sebagai sesuatu rahmat. Semuanya laki-laki, nggak ada perempuan, jelas nggak enak ya. Atau semuanya perempuan nggak ada laki-laki, juga tentu tidak enak begitu. Nah, diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal kita. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku oleh Allah ya, untuk saling mengenal begitu. Ya. Itu jelas sekali Allah menciptakan, Allah sendiri yang menciptakan keragaman itu. Allah sendiri yang menciptakan perbedaan itu. Maka kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk satu pendapat, untuk satu warna saja, tidak bisa. Karena Allah sendiri menciptakan
keragaman itu, nggak mungkin kita menolak ya atau menentang dari ciptaan Tuhan Allah, nggak mungkin. Ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana cara pandang kita melihat perbedaan itu suatu rahmat misalkan ya. Saya kasih contoh satu yang mungkin agak simpel ya. Dalam konteks fikih misalkan ya. Kalau kita memang belakangan ya atau bahkan beberapa waktu itu sempat ya mazhab fikih itu dianggap sebagai biang kerok dari kemunduran peradaban Islam ya, biang kerok dari munculnya taklid dan melemahnya kemudian ilmu pengetahuan di dalam agama Islam begitu. Tetapi saya tidak sependapat 100% ya konteks itu. Kalau konteksnya memang adalah taklid buta atau fanatik, terlalu fanatik dalam bermazhab, itu memang hal yang harus diperbaiki ya. Tetapi kalau konteks metodologinya, perbedaannya itu merupakan sesuatu yang sangat alami dan itu bahkan bisa dianggap sebagai sebuah rahmat. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Ya. Kalau kita mempelajari fikih misalkan ya, di dalam kitab fikih, di dalam kitab usul fikih Abu Zuhro itu diceritakan tentang hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat gitu ya. Nah, 3 ulama ya, 3 imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu sepakat bahwasanya hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu wajib. Ya, kalau tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Nah, itu jelas ya, mereka berpendapat seperti itu. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak. Imam Abu Hanifah tidak mesti membaca Al-Fatihah dalam sholat, membaca apa saja dari ayat Al-Quran, karena beliau mengambil faqra'u ma tayassara ya, apa yang mudah dari Al-Quran dibaca dalam sholat itu sah sholatnya. Bayangkan ini dalam perkara sah dan tidak sah sholat, itu ulama berbeda pendapat ya. Ada 3 ulama mengatakan itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah sah sholatnya dalam membaca apa saja selain Al-Fatihah ya, nggak harus Al-Fatihah dalam sholat itu. Nah, apakah kemudian ini harus kita pahami, oh ini berarti agama Islam itu nggak satu gitu? Coba kita lihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang rahmat ya, sudut pandang kemudahan dalam beragama. Coba misalkan kita melihat ya, atau kita masuk ke kasus-kasus bagaimana misalkan orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf ya, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, secara otomatis dia ketika itu juga sudah kena kewajiban sholat karena dia sudah Islam ya. Bayangkan kalau misalkan kita wajibkan dia membaca Al-Fatihah, kalau tidak membaca Al-Fatihah sholatnya tidak sah gitu ya. Apakah kemudian dia harus menunggu hafal Al-Fatihah dulu dia baru sholat? Dan Al-Fatihah itu cukup panjang loh ya. Apalagi orang yang baru pertama kali mengenal agama Islam, kemungkinan besar agak sulit untuk menghafalnya gitu. Lalu apakah kemudian karena tidak hafal Al-Fatihah dia tidak sholat? Kan tidak. Dia tetap wajib sholat seketika dia sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Nah, itulah kita melihat agama Islam itu sangat mudah, dan perbedaan di kalangan para ulama itu suatu rahmat ya. Itu contoh ya, contoh dalam perkara fikih misalkan. Nah, jadi kita harus mencamkan baik-baik ya bahwasanya perbedaan itu suatu sunnatullah dan bahkan itu suatu rahmat begitu. Kemudian, nah, lalu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu ya? Yang pertama, kalau bahasa anak muda sekarang mungkin santuy saja ya. Yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, santai dulu ya. Dalam arti apa? Kita tidak mudah terbawa emosi. Beda pendapat emosi, beda pandangan politik emosi, beda sikap kepada rezim emosi gitu kan ya. Beda pandangan mazhab emosi, beda jumlah rakaat tarawih emosi ya. Kunut atau tidak kunut, jangan ya, santai saja dulu ya. Santai saja. Bahkan beda, jangankan beda pendapat, beda pendapatan pun santai saja dulu
gitu ya. Jangan mudah tersulut emosi, jangan menjadi orang yang sumbu pendek. Ya. Sikapi dengan tenang, dengan adem dulu gitu ya. Oh oke. Ya, saya punya pendapat, dia punya pendapat yang berbeda, ya santai saja dulu, relax ya, gak usah langsung naik darah gitu ya, naik pitam atau langsung bawa emosi, oh kamu bla bla bla, jangan ya. Nah kemudian yang kedua adalah kita harus terbuka, jangan sampai menutup diri. Nah ini yang biasanya menjadi masalah, sudah beda pendapat kemudian kita tidak terbuka. Nah itu kemudian kita menjadi tersiksa dengan pendapat kita sendiri. Ya, kita harus menjadi orang yang terbuka. Kalau kita sudah terbuka dengan pendapat orang lain, ya, kita kemudian mampu berdialog gitu ya. Oke, kita berdialog, kita beda pendapat, oke kita berdialog. Pendapatmu seperti apa? Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Argumentasinya apa? Dalilnya apa? Misalkan kalau dalam konteks beragama gitu ya. Oh pendapat saya seperti ini karena alasannya ini, dalilnya adalah ini. Kita terbuka dulu ya. Terbuka, jangan kemudian langsung mengklaim pendapat saya yang paling betul gitu loh. Ya. Pendapat saya yang paling betul. Maka kita harus mengikuti lah misalkan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i misalkan. Pendapat saya itu betul tetapi mengandung kemungkinan salah. Ro'yi shawab wa yahtamilu khata' kata Imam Syafi'i. Pendapat selain saya itu salah tetapi mengandung kemungkinan betul ya. Wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilu shawab, seperti itu. Nah, jadi oke, kita bisa berpegang pada pendapat kita tetapi jangan menutup diri atau jangan menutup kemungkinan bahwa pendapat kita itu bisa salah dan pendapat orang lain bisa jadi betul. Kalau kita bicara dalam mazhab fikih misalkan, ya, itu kan ada banyak sekali pendapat mazhab fikih. Apakah semuanya betul? Tidak. Ya. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah dari pendapat mazhab itu. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi jelas mengatakan ya, kata Nabi kalau beristihad ya betul, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Artinya ada istihad yang betul. Ya. Tetapi kata Nabi kalau beristihad ya salah, maka dia masih mendapatkan 1 pahala. Nah, berarti ada istihad yang salah, ada pendapat yang salah. Tetapi pendapat yang salah ini pun masih dihargai oleh Allah, dia akan mendapatkan 1 pahala. Lalu siapa yang paling betul? Ya hanya Allah yang tahu. Ya. Maka kebenaran dalam mazhab itu, kebenarannya itu tidak mutlak, kebenarannya itu adalah kebenaran yang relatif. Makanya di dalam hukum fikih itu tidak dipungkiri terjadi perubahan hukum, tergantung dengan situasi tempat, situasi waktu, kondisi gitu ya. Nah seperti itu. Itu yang perlu kita pahami sehingga kita tidak menjadi orang yang tertutup, ya, tidak menjadi orang yang eksklusif dalam memegang pendapat kita. Kita terbuka. Ya, kemudian kita mampu untuk berdialog. Ya, mungkin nggak untuk mencapai kesepakatan yang sama, mungkin saja kalau kita bisa berdialog begitu ya. Dalam banyak hal gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita sudah berdialog masih deadlock gitu ya, tidak menemukan satu titik yang sama, lalu apa yang kita lakukannya? Kita saling menghormati. Saling menghormati itu penting. Ya. Seperti halnya bagaimana dicontohkan oleh para imam-imam mazhab dulu dalam mereka berpegang pada pendapat mereka tetapi juga menghormati pendapat imam yang lain. Ya, itu kalau kita bicara atau membaca literatur sejarah mazhab, sejarah para imam itu sangat kaya dengan hal itu. Bagaimana hubungan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, hubungan antara Imam Syafi'i dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah ya, Abu Yusuf ya, Muhammad Hasan Asy-Syaibani ya, bagaimana hubungan antara Imam Ahmad bin Hambal ya ketika berguru dengan Imam Syafi'i itu penuh dengan suasana saling menghormati meskipun mereka berbeda pendapat. Itu sangat jelas sekali. Nah, maka saling menghormati itu adalah ekspresi dari
Islam rahmatal alamin, ya. Kita tidak, kembali lagi, kita tidak sumbu pendek gitu ya. Kembali lagi bahwasanya pendapat kita itu bisa jadi salah meskipun kita yakin pendapat kita betul gitu. Atas dasar itulah kita saling menghormati, ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, yang mungkin bisa kita pakai dalam menyikapi ketika kemudian kita berbeda pendapat, ya. Marilah kita sama-sama untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu kebenaran yang mutlak itu hanyalah Allah. Yang tahu mana yang paling betul, ya, hanyalah Allah. Kita manusia hanya mampu sebatas untuk menggunakan akal kita memahami realita yang ada. Kemudian dari cara kita memahami itu melahirkan perbedaan pendapat. Itu sah gitu ya. Tapi kita tetap tidak bisa lepas, kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan jalan yang terbaik. Ya mungkin itu ya yang bisa kita bahas dalam topik ini, bagaimana cara kita menghadapi atau menyikapi perbedaan. Intinya adalah perbedaan itu suatu sunatullah, bahkan suatu rahmat. Tidak perlu kita itu gusar atau terlalu serius dalam menghadapi perbedaan. Kita tetap saling menjaga ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan, dan juga ukhuwah insaniyah, ya, sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.